Video kali ini akan membahas pendidikan untuk perempuan di negara-negara MENA, Middle East and North Africa. Part 1. Keadaan literasi saat ini di antara wanita Mesir dan MENA. Sebagian besar masyarakat Muslim di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara masih menghadapi tantangan tingkat buta huruf yang tinggi. Dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, MENA memiliki salah satu tingkat buta huruf tertinggi. Nah, di pedesaan, tingkat buta huruf lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Nah, untuk sebagian besar, gender dan kemiskinan merupakan faktor kunci yang secara langsung berdampak pada tingkat buta huruf di wilayah tersebut. Faktor kemiskinan membuat gadis-gadis muda tidak bersekolah. Di Mesir sendiri, persentase penduduk berusia di atas 15 tahun yang buta huruf ada 56% perempuan dan 33% laki-laki. Sementara di Yaman, ada 75% perempuan berusia di atas 15 tahun yang buta huruf, sementara 33%-nya adalah laki-laki. Lalu, mengapa persentase buta huruf antara laki-laki dan perempuan lebih besar perempuan? Karena ketika masyarakat dihadapkan pada kebutuhan untuk membuat pilihan, pada penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga Arab cenderung menyukai pendidikan anak laki-laki daripada anak perempuan. Keluarga memilih untuk berinvestasi dalam pendidikan anak laki-laki daripada anak perempuan. Karena apa? Karena tenaga kerja anak laki-laki dijamin secara budaya menguntungkan keluarganya dan secara ekonomi menjadi tenaga yang lebih produktif. Sementara itu, tenaga kerja anak perempuan di masa depan dinilai lebih menguntungkan keluarga suaminya dan tidak dianggap sebagai sumber pendapatan keluarga. Part 2. Pendidikan, tenaga kerja wanita, dan partisipasi pasar. Di negara Mesir, hampir seluruh populasi kaum mudanya itu masih menganggur. Kira-kira ada 25% penduduk Mesir yang berpendidikan universitas dan ada juga yang sedang dalam pendidikan. Kemudian 87,2% masyarakatnya merupakan pengangguran yang berusia antara 15 sampai 29 tahun. Salah satu faktornya apa? Salah satu faktornya adalah kurangnya keberhasilan sekolah untuk mempersiapkan siswa untuk pekerjaan abad 21. Kemudian elemen kunci yang mengatur akses ke sumber daya yang termasuk juga pada pendidikan di antara negara-negara MENA adalah stratifikasi gender. Perempuan sebagian besar mereka tetap terpinggirkan dari akses untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ideologi patriarki dan tingkat kemiskinan yang meningkat menempatkan tenaga kerja perempuan itu di bawah monopoli pihak lain. Untuk mengatasi beberapa tantangan yang ada, dalam jurnal ini penulis mengambil 2 contoh organisasi yang dijalankan oleh aktivis perempuan di Kairo, yaitu ada Al-Hilal dan Al-Fat. Organisasi ini memberikan layanan yang baik bagi banyak orang yang ada di Mesir dan menghasilkan gelombang perubahan sosial yang sejajar terhadap perkembangan intelektual generasi muda dan politik baru. Part 3. Pendidikan Islam dan reformasi sosial, aktivisme Islam perempuan. Ada sebuah organisasi yang bernama Ikhwanul Muslimin yang merupakan organisasi perempuan yang memiliki fokus pada pendidikan agama dan pekerjaan amal.
aktivisme perempuan Islam ini tidak seluruhnya dikelola oleh perempuan, tetapi masih disponsori dari laki-laki. Berbeda dengan Al-Hilal yang 100% sudah dikelola oleh perempuan. Nah, organisasi Al-Hilal sendiri memiliki tujuan untuk mengislamkan masyarakat dan mengarahkannya kepada kegiatan-kegiatan dan prinsip-prinsip serta etika kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Al-Hilal termasuk salah satu organisasi swasta yang bertujuan untuk meningkatkan skill atau kemampuan yang dimiliki oleh perempuan. Nah, setiap organisasi swasta memiliki tugasnya masing-masing. Ada yang menekankan pada kelas seni, kemudian kerajinan, ada juga pelatihan kejuruan dan pendidikan agama. Para aktivis Al-Hilal, mereka juga memberikan pengetahuan umum serta ajaran Islam kepada anak-anak muda yang mengikuti program les, program akhir pekan, kemudian sekolah musim panas, dan juga pusat penitipan anak. Part 4. Pendekatan pendidikan Islam yang beragam. Nah, menyambung penjelasan dari part yang sebelumnya mengenai Al-Hilal, Al-Hilal sendiri menawarkan pelatihan kejuruan untuk berbagai pekerjaan, mulai dari keterampilan kuliner, membuat kerajinan, hingga menenun karpet. Di Al-Hilal sendiri ada 2 tokoh yang mencetuskan usaha tenun karpet, yaitu ada Salwa dan Aminah. Salwa juga membentuk suatu kelompok bagi para perempuan yang bekerja dengannya, di mana setelah mereka bekerja, Salwa mengumpulkan para perempuan untuk belajar pada kelas sains, khususnya astronomi. Tidak lupa Salwa menyisipkan ajaran-ajaran agama ketika belajar. Contohnya, Salwa meminta mereka untuk membaca Al-Quran di akhir kelas. Nah, Salwa dan Aminah telah menjalankan proyek tersebut selama 4 tahun, yang mana bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan buta huruf dalam skala besar. Kemudian ada organisasi Islam lainnya, yaitu Al-Fat, yang mensponsori anak-anak dari kepala keluarga perempuan atau anak-anak yatim. Para aktivis menyediakan perlengkapan sekolah, seragam, dan kebutuhan les anak-anak. Organisasi Al-Fat juga memberikan penghargaan kepada anak-anak berupa sertifikat, kemudian sejumlah uang sekitar $20, dan mainan yang dibungkus dengan warna-warni yang masing-masing diberi nama mereka.